Hai semuanya, selamat datang kembali di Wake Up Movie. Anyway, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat aja ya. Jadi di video kali ini, Min Min mau kasih alur film yang berjudul Halloween Kills tahun 2021. Film ini melanjutkan film sebelumnya yaitu Halloween pada tahun 2018. Film garapan David Gordon Green ini masih menceritakan tentang psikopat bertopeng bernama Michael Myers. Halloween Kills melanjutkan adegan terakhir pada seri sebelumnya, di mana saat adegan Laurie dan juga putrinya Karen, serta cucunya Allison yang berhasil mengunci Michael di ruang bawah tanah dan membiarkannya mati terbakar. Lantas, apakah si psikopat benar-benar mati? Oh, tentu tidak semudah itu. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. You get this, I messed up without. Adegan dibuka dengan seorang pemuda yang sedang frustasi karena baru saja mengacaukan hubungan dengan pacarnya. Sesaat setelah menelpon, pemuda yang diketahui bernama Cameron itu melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan. Orang itu ternyata adalah Officer Hawkins. Dengan menutup lukanya yang deras mengeluarkan darah, Cameron berusaha meminta bantuan. Help! Help! He needs to die. Adegan dibawa kembali pada tahun 1978 di malam Halloween. Seorang sheriff muda mengejar seseorang bertopeng yang sedang berjalan dengan santuйnya. Gertakan pistol tak mampu menghentikan pria bertopeng itu. Seperti doi yang suka ghosting, pria bertopeng itu lenyap bak di telan malam. Sheriff muda itu bernama Frank Hawkins, orang terluka pada adegan sebelumnya. Beberapa rekannya datang dan menyusun strategi untuk mencari keberadaan si pria bertopeng. Singkat cerita, Frank memutuskan berpasangan dengan rekannya. Rekan Hawkins menceritakan masa lalu Michael, si pria bertopeng. Singkatnya, dua orang sheriff itu berhasil menemukan si pria bertopeng. Lokasinya ada di suatu rumah. Hey Frank, Yeah. there's a dead dog in here. Tiba-tiba saja rekan Frank diserang oleh Michael. Frank berusaha menolong, namun usahanya nyatanya justru membuat rekannya itu terbunuh karena tembakannya yang justru salah sasaran. God damn it! Frank tak bisa menyembunyikan ketakutan dan juga penyesalannya, terlebih karena temannya telah tewas. Michael yang kini sudah terkepung oleh polisi hanya diam berdiri dan film pun baru dimulai. Di malam Halloween pada tahun 2018, saat itu beberapa warga Haddonfield tengah meramaikan perayaan di bar. Terdapat seorang laki-laki bernama Tommy yang berada di atas panggung dan menceritakan kisah seram boogeyman kota Haddonfield. Sosok yang diceritakan tak lain adalah Michael Myers atau pembunuh bertopeng. A ghost-like figure creeping right through our town, watching them. Before the night was over, 3 people would... Adegan segera berpindah pada 3 orang perempuan di atas mobil bak terbuka. Salah satu perempuan itu terluka dengan darah yang mengucur dari perutnya. Tak lama terdengar sirine mobil pemadam kebakaran melaju dari arah sebaliknya. Perempuan itu berteriak dan meminta untuk membiarkan kebakaran yang entah di mana terjadi. Rombongan pemadam kebakaran itu ternyata menuju suatu rumah yang sedang terbakar hebat. Terlihat ada beberapa petugas yang masuk ke dalam rumah. Salah seorang petugas tiba-tiba saja terjatuh ke basement. Dan tiba-tiba sudah ada psikopat bertopeng yang mengkapak orang itu hingga jadi berkedel. Rekannya berniat membantu, namun ia tak sadar bahwa di bawah ada psikopat yang juga segera menghabisi nyawanya. Terang-terangan psikopat itu keluar dari rumah. Tanpa ragu, satu persatu petugas damkar dihabisi. Kembali pada 3 perempuan tadi, mereka telah sampai di rumah sakit.
Mereka adalah ibu, anak, dan juga cucu yang baru saja berhasil mengurung dan membakar rumah di mana psikopat sebelumnya berada. Mereka mengira psikopat itu berhasil tewas, padahal nyatanya tidak semudah itu. Scan selanjutnya ditampilkan seorang perempuan dan laki-laki berumur. Mereka tengah asik berbincang di dalam rumahnya. Namun di balik kegelapan, ternyata tiba-tiba saja sudah ada si psikopat. Psikopat itu berhasil membunuh laki-laki tua dengan membentur-benturkan kepalanya hingga ambyar. Target psikopat berganti pada perempuan tua. Perempuan tua itu memohon agar jangan membunuhnya. Namun permintaannya itu sia-sia belaka. Tanpa permisi, psikopat segera menusukkan kaca lampu ke tenggorokan perempuan. Kesadisan psikopat masih berlanjut pada laki-laki tua yang sekarat. Dengan pisau-pisau yang ada di rak dapur, psikopat itu menikam lelaki tua hingga modar. Kembali pada Cameron, ia segera menelpon ayahnya yang ada di bar. Terlihat sudah ada polisi dan juga ambulans yang telah membawa Officer Hawkins. Di situ keadaan sangat mengenaskan, terlebih mayat-mayat petugas damkar tergeletak dengan kondisi yang di luar nalar. Polisi pun dikerahkan untuk menangkap pelaku pembunuhan itu. Orang-orang yang ada di bar yang menonton berita tentang pembantaian itu menjadi tersulut. Mereka tahu jika Michael kembali lagi untuk membunuh orang-orang di Haddonfield. Perempuan berkostum seksi menuju mobilnya yang ada di parkiran bar. Di dalam mobil itu, ia menyadari jika ada seseorang bersamanya. Ia pun segera berlari keluar dan masuk lagi ke dalam bar untuk minta bantuan. Tommy keluar dengan bersenjata tongkat baseball. Orang-orang mulai mendekati ke mobil itu, namun tiba-tiba saja mobil itu tancap gas dan kabur. Tak jauh mobil itu ditabrakkan oleh pengemudinya. Orang-orang berlari mendekat dan ternyata orang di dalam mobil itu telah berhasil kabur. Hey, Big John! Kemudian cerita berpindah pada dua orang bersaudara yang sedang asik menghabiskan malam Halloween. Tiba-tiba saja terdengar ketukan pintu dari belakang. Setelah dicek, tidak ada siapa-siapa. Kembali terdengar dari pintu depan. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, mereka pun segera menyadari bahwa baru saja ada yang masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, psikopat bertopeng sudah berdiam diri dan detik selanjutnya, kedua saudara itu telah terbunuh. Kembali pada Lori yang masih tergeletak lemah pasca operasi, sudah ada anaknya Karen yang menjaga ibunya itu. Allison terkejut ketika melihat Officer Hawkins dibawa masuk dengan bed rumah sakit. Di situ Allison dan juga Karen diinterogasi terkait tentang Michael. Ibu dan anak itu mengakui telah membakar dan menembak Michael, berharap si Boogeyman telah tewas. Namun Allison amat terkejut dan kecewa karena pria bertopeng bisa lolos. Di situ Allison bertemu juga dengan Cameron dan mengatakan ketakutannya. Allison dan Cameron harus kecewa karena niatnya untuk memburu Boogeyman ditolak oleh ibunya. Diam-diam Allison tak mengindahkan larangan ibunya itu. How about this sassy tackle? You guys are coming too. Couldn't let you have all. All right. You coming with us? Let's see what you got. Michael Myers has haunted this town for 40 years. Beberapa masa telah bersiap untuk memburu psikopat bertopeng. Dengan pistol dan juga persenjataan, mereka menyisir kota untuk menemukan psikopat itu. Go inside, and stop. Wait, what's going on over there? Hey, what are you guys doing out here? It's Hello. What the hell is that? It's Michael. Singkat cerita, mobil rombongan pasutri dokter diserang oleh psikopat. Tak ada yang selamat kecuali Lindsay yang berhasil sembunyi. Rombongan Tommy dan juga Allison amat terkejut mengetahui kematian rekan-rekan mereka. Lindsay pun akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat.
Di rumah sakit keadaan sangat kacau dan juga chaos. Masyarakat ketakutan dan kecewa karena Boogeyman masih berkeliaran. Tommy berhasil membakar semangat orang-orang untuk memburu psikopat bertopeng itu. Pihak polisi pun dianggap gagal dalam penangkapan itu. Laurie yang baru tahu jika Boogeyman masih hidup menjadi sangat terkejut. Dalam kondisinya yang masih kesakitan, Laurie bertekad untuk turun tangan memburu Boogeyman. Namun naasnya, luka bekas operasi kembali berdarah karena tidak sengaja tertabrak saat kondisi rumah sakit sedang rusuh. Laurie menyalahkan dirinya atas dendam Boogeyman karena masa lalunya. Di situ Frank berkata jujur bahwa dialah yang seharusnya disalahkan. Frank di malam di mana ia tidak sengaja membunuh rekannya saat bertarung melawan Boogeyman. Saat itu seharusnya Boogeyman telah mati, namun karena ulah Frank yang menggagalkan niat para polisi untuk membunuh Boogeyman. Frank kenal dan tahu siapa Boogeyman sesungguhnya. Dia menjadi kasihan dan iba karena masa lalunya yang sering dibully dan dikucilkan. Ia akhirnya menggagalkan aksi polisi untuk membunuh Michael atau si psikopat. And that's where we're going. Yeah. Malam itu rombongan Allison, Cameron dan juga ayahnya datang ke rumah Michael. Rumah yang pada sekian sebelumnya dua bersaudara telah terbunuh. Ayah Cameron telah masuk terlebih dahulu, namun ia berhasil modar karena Boogeyman yang kuat. Allison dan Cameron menyusul masuk, namun nasib Cameron harus sama dengan ayahnya. Kini tersisa Allison. Dengan senjata pisau, ia hampir saja terbunuh. Tiba-tiba saja Karen berhasil datang tepat waktu. Come and get it! Gotcha. Boogeyman berhasil terpancing. Kini posisinya telah terkepung oleh massa dengan dendamnya. Satu persatu massa itu mulai melampuhkan Boogeyman. Bagaikan satu lawan banyak, akhirnya Boogeyman berhasil tumbang. Karen pun ikut andil dalam membunuh Boogeyman. Namun dasarnya psikopat yang kuat dan immortal, serangan-serangan itu tak mempan. Michael kembali bangun dan menyerang semua orang. Film pun berakhir.